PKC terjebak dalam perangkap Trump. Menurut pembawa acara dari saluran Dangjing News, cendekiawan Taiwan Wu Jialong memiliki pandangan berani, perang ini mungkin bukan suatu kebetulan. Ini bisa jadi gerakan yang telah lama direncanakan oleh Presiden AS. Donald Trump. Pada bulan Mei, Trump mengunjungi Timur Tengah namun dengan sengaja melewatkan Israel. Itu tampak seperti langkah yang disengaja untuk menjaga jarak dan menghindari tuduhan keterlibatan di masa depan. Mengapa? Wu percaya Trump sudah tahu apa yang akan terjadi, serangan besar Israel. AS tidak ingin tampak seolah-olah telah memberikan persetujuan diam-diam. Faktanya, Trump sudah mengeluarkan ultimatum 60 hari kepada Iran pada bulan April, hentikan pengayaan uranium dan operasi militernya. Teheran mengabaikannya. Pada hari ke-61, Israel menghantam dengan keras. Sekarang giliran Amerika bertindak. Serangannya cepat, terarah, dan sangat terinformasi. Pasukan Israel memiliki intelijen mengenai pertemuan militer Iran sampai ke jamnya. Sulit membayangkan tingkat presisi seperti itu tanpa dukungan intelijen AS. Tindak lanjut Trump tidak kalah strategis. Petunjuk publiknya tentang aksi militer AS bukan gertakan, melainkan sinyal. Wu menguraikan 3 tujuan utama. Menumbangkan rezim Iran dan menyeretnya keluar dari kediktatoran teokratis ke dalam orbit pro-barat. Mendorong peningkatan kesepakatan Abraham, yang menghubungkan Israel, Arab Saudi, dan akhirnya Iran pasca rezim ke dalam aliansi perdamaian Timur Tengah yang baru. Mengeksploitasi perang untuk mengisolasi China, memecah poros otoriter China, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Wu memperingatkan, jika Iran dan Suriah jatuh, jaringan pendukung PKC runtuh. Rezim-rezim yang bergantung padanya akan sadar bahwa bertaruh pada Beijing hanya akan membawa bencana. Selama bertahun-tahun, PKC mengandalkan taktik seperti infiltrasi Front Persatuan, perang kognitif, dan manipulasi proksi. Tapi sekarang, kata Wu, alat-alat itu telah gagal. Rezim itu tersesat dalam ilusi kompetensinya sendiri, berjalan membabi buta ke dalam perangkap AS yang tak pernah disadarinya. Komentator Su Xiaohe percaya bahwa Xi dapat dijatuhkan oleh sejumlah krisis, perang, pandemi, atau campur tangan pemilu. Jika Xi menolak untuk mundur, ia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti para jenderal Iran yang dibunuh. Para tetua PKC mendorong pendaratan lunak, tetapi Zhang takut akan pembalasan dari para loyalis Xi. Dia memahami utang darah itu. Beberapa sekutu militer terdekat Xi telah disingkirkan. Beberapa telah bunuh diri, dan yang lain telah dibungkam. Secara historis, perebutan kekuasaan dalam PKC tidak meninggalkan jalan tengah. Mao memusnahkan Lin Biao dan Liu Shaoqi. Deng menyingkirkan Hu Yaobang dan Zhao Ziyang. Tidak ada transfer kekuasaan yang damai, hanya kematian atau pengasingan. Zhang Yuxia dilaporkan mengusulkan ini. Wang yang menjadi sekretaris partai, Wang Qishan menjadi presiden, Zhang mengambil alih sebagai ketua CMC. Militer harus sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia berniat membersihkan faksi Xi yang tersisa dan memperkuat loyalitas militer. Dalam pidato internal yang bocor, Zhang Yuxia menyatakan perlunya membalikkan reformasi militer Xi yang dianggap bencana. Dia mengecam tentara pribadi, kultus individu, dan pembersihan berlebihan. Dia menyerukan pemulihan wilayah militer, rantai komando, dan disiplin internal. Mulai sekarang, PLA tunduk kepada CMC, bukan kepada satu orang. Ini adalah momen penting. Seruan Zhang Yuxia untuk menasionalisasi PLA bisa menjadi awal dari akhir kendali partai atas militer dan awal jalan China menjauh dari kediktatoran. Bahkan jika Xi jatuh, sistem PKC tetap ada. Tanpa menghilangkan loyalitas militer terhadap partai, diktator lain bisa muncul. Demokratisasi hanya dapat dimulai ketika PLA melayani negara, bukan penguasa. Juli lalu, Hasina dari Bangladesh jatuh setelah tentara menolak menindas protes mahasiswa. Hal yang sama bisa terjadi di China. Lihat sekeliling, pabrik-pabrik kosong, toko-toko tutup, pengusaha bangkrut. Penduduk tenggelam dalam utang dan keputusasaan. Rakyat China tidak menuntut kemewahan, hanya kedamaian, martabat, dan akhir dari tirani. Ini adalah harapan paling mendasar mereka. Dan itu dimulai dengan mengakhiri PKC.